Halo semuanya, perkenalkan aku Novia. Di video kali ini aku akan membahas salah satu bentuk sastra kontemporer yang cukup terkenal di media sosial. Nah, sebelumnya, tentu kita perlu mengetahui definisi sastra kontemporer itu sendiri. Istilah sastra kontemporer seringkali didefinisikan sebagai karya sastra mutakhir atau karya sastra yang berkembang di masa sekarang ini. Sastra kontemporer seringkali disebut sebagai karya sastra yang mengobrak-abrik tatanan atau konvensi sastra dan memiliki sifat-sifat menyimpang dari sastra yang berlaku sebelumnya. Nah, dari definisi tadi kita bisa membayangkan ada begitu banyak karya sastra kontemporer yang lahir di sekeliling kita. Salah satunya adalah fiksi mini di Twitter. Sebagai pengguna Twitter, aku pribadi sudah sangat akrab dengan bentuk prosa fiksi yang satu ini. Saat mendengar kata fiksi mini, kita pasti akan membayangkan sebuah karya sastra yang sangat pendek, bahkan mungkin hanya terdiri dari beberapa kata, karena pada dasarnya fiksi mini hanya terdiri dari 140 karakter, sebagaimana jumlah batasan karakter untuk cuitan di Twitter, yang terdiri dari judul, isi, dan juga penutup. Lalu bagaimana bisa sebuah tulisan yang begitu pendek bisa mengemas penokohan, alur, latar, konflik, dan juga penyelesaian secara utuh? Tapi itulah keunikan dan daya tarik dari fiksi mini ini. Isinya mungkin hanya terdiri dari beberapa kata, namun memiliki kedalaman dan keluasan kisah dengan alur yang sangat tidak terduga. Pembaca bisa dengan bebas berpetualang dalam lautan imajinasi mereka yang tidak berujung. Nah, tren menulis fiksi mini di Indonesia digagas oleh 3 sastrawan Indonesia, yaitu Agus Nur, Eka Kurniawan, dan Clara Engi lewat akun Twitter mereka @fiksimini pada 18 April 2010. Sebagai moderator dari akun tersebut, mereka membagikan berbagai tema menarik yang kemudian bisa dikreasikan dengan bebas oleh para pengguna Twitter. Dan kemudian cerita yang paling menohok, serta terus menempel di benak pembaca dengan kata seminim mungkin, namun mampu menggambarkan dunia seluas-luasnya, akan di-retweet oleh akun tersebut. Tidak seperti cerpen yang ditulis berlarat-larat alias panjang lebar, fiksi mini justru dibuat dengan begitu lugas, dengan tantangan keterbatasan jumlah katanya. Biasanya cerita-cerita fiksi mini ini akan berfokus pada satu tema dan juga satu alur cerita, yang sudah mencakup tahap pengenalan, konflik, dan penyelesaiannya, yang terjadi pada satu latar dan satu waktu pula. Dengan kata lain, hanya menampilkan satu adegan saja, tetapi satu adegan ini harus mampu menampilkan konflik dan penyelesaian secara utuh. Karena pada hakikatnya, fiksi mini akan berfokus pada inti cerita yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang seminim mungkin. Dengan begitu, ceritanya akan mampu membangun suspense dan imajinasi di benak pembaca. Singkat, tetapi juga tidak kehilangan arah dan tujuan ceritanya. Karena pembaca akan dibuat tersenyum, terperangah, meringis ketakutan, ataupun mengerutkan dahi, berpikir dan menebak-nebak apa yang tersirat dalam cerita tersebut. Cerita fiksi mini tidak hanya memberikan kepuasan dan hiburan bagi pembacanya untuk menebak dan memaknai cerita tersebut, tetapi juga memberikan tantangan baru bagi penulis ataupun pengguna Twitter yang mungkin suka menulis karya fiksi namun merasa bingung jika harus membuat alur yang terlalu panjang seperti halnya cerpen ataupun novel. Fiksi mini biasanya mengangkat berbagai tema mulai dari isu sosial, kritik, pengalaman, dan kisah tokoh yang dihiasi ide-ide lucu, nakal, sedih, dan heroik, ataupun cerita bertema horor dan thriller. Misalnya dalam fiksi mini horor, biasanya akan dibuka dengan pernyataan yang terdengar normal, namun pada bagian akhirnya akan ditutup dengan pernyataan yang mengejutkan, entah itu mengerikan atau sesuatu yang tragis. Seperti salah satu cerita milik akun @matakata yang berjudul Awet Muda. Ceritanya berbunyi, kakek tersenyum. Setelah 20 tahun, wajah nenek masih sama seperti yang ada di foto. Untungnya, bau busuknya sudah hilang. Nah, dari cerita tersebut, kita bisa memikirkan berbagai kemungkinan sesuai dengan imajinasi di kepala kita. Apakah sang kakek sudah membunuh dan kemudian mengawetkan tubuh si nenek, atau tubuh si nenek ini sengaja diawetkan karena sang kakek tidak mau berpisah dari nenek setelah si neneknya ini meninggal. Dan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang bisa kita pikirkan.
Bisa dibilang membaca fiksi mini ini serasa memecahkan sebuah teka-teki dengan petunjuk yang sangat minim, dan kita bebas membayangkan sesuatu yang liar, absurd, fantastis, dan paradoks semau kita tentang cerita tersebut. Ibaratnya fiksi mini ini seperti sebuah bom yang siap menimbulkan efek ledakan-ledakan kecil di dalam kepala kita begitu membacanya. Atau juga bisa diibaratkan seperti tamparan yang membuat kita kaget terbelalak. Kepopuleran fiksi mini yang bermula dari dunia maya pada akhirnya merambah ke dunia nyata dengan diterbitkannya buku kumpulan fiksi mini dari komunitas Fiksi Miniers. Komunitas ini kini tersebar di berbagai kota di Indonesia dan juga sering mengadakan gathering hingga berbagai festival, lomba, dan kegiatan seperti menulis bersama, membahas buku, membuat lagu dan film, maupun kegiatan sosial. Berbagai tulisan dan event dari komunitas ini bisa kita lihat dalam laman resmi mereka, yaitu www.fiksimini.gregetan.com, atau melalui media sosial mereka di Twitter @fiksimini, Instagram @komunitasfiksimini, dan juga Facebook mereka Komunitas Fiksi Mini. Sementara film-film pendek karya komunitas ini bisa disaksikan melalui kanal YouTube mereka, yaitu Fiksi Mini, dan juga laman resmi mereka filmfiksimini.wordpress.com. Nah, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa fiksi mini sebagai sastra kontemporer tidak hanya mampu beradaptasi dengan menghadirkan suatu bentuk prasa fiksi yang berbeda dari karya sastra yang telah ada sebelumnya, tetapi juga mampu meningkatkan minat literasi melalui eksistensinya di kalangan pengguna media sosial.